Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi pada sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai sekolah minggu kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka sekolah minggu kita. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu malam tadi hingga pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama bangun dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Dan berkati guru-guru yang akan membimbing kami supaya bisa membimbing kami dengan sungguh-sungguh dan kami bisa mendengarkan juga dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, setelah minggu kita akan segera dimulai adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan yang ada di atas sana itu adalah pencipta langit bumi, gagah perkasa. Kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Oh Tuhan Pencipta Langit Bumi. Kita sama-sama yuk. Nah, adik-adik, Allah kita itu sangatlah besar. Dia berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita merasa tidak mampu, kadang kita merasa tidak kuat, tapi kita harus bersama-sama percaya bahwa kita, jika bersama Tuhan Yesus, kita akan bisa mengalahkan semuanya. Kita akan menaikkan satu buah pujian lagi yang berjudul Allahku Besar.
Oke, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Mari kita ambil sikap yang paling bagus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama menaikkan satu buah pujian lagi yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita bisa bersekolah minggu online. Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih satu waktu yang indah untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan melalui firman-Mu ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini temanya adalah mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Wah, ceritanya tentang apa nih? Tunggu, sebelum kita masuk ke cerita, Ibu Yulia mau tanya dulu nih. Buat anak-anak, kira-kira nih ya, coba mari kita pikir-pikir nih. Mana yang lebih memungkinkan untuk
seseorang mengikuti perlombaan angkat besi. Itu loh, yang perlombaan olahraga yang angkat besinya berat banget itu loh. Kira-kira mana yang lebih memungkinkan untuk orang mengikutinya? Apakah seorang pria yang berbadan kekar, yang punya kekuatan, atau seorang kakek-kakek yang rapuh? Oh, tentu saja untuk mengangkat beban yang berat itu dibutuhkan kekuatan. Dan pastinya seorang pria yang punya badan yang kekar lebih bisa mengangkat beban yang berat itu. Betul sekali. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Coba pikir-pikir. Manakah yang lebih memungkinkan untuk seseorang wanita itu hamil atau mengandung dan punya anak? Apakah seorang wanita yang masih muda atau nenek-nenek yang udah keriput dan tua? Mana ayo? Tentu saja seorang wanita muda yang lebih memungkinkan untuk memiliki seorang anak. Betul sekali, kita sudah ada yang udah belajar ilmu biologi ya. Nah, secara fisik memang kalau sudah makin tua pasti makin menurun kesehatannya, makin lemah tubuhnya. Nah, oleh sebab itu pasti seorang laki-laki yang masih kuat yang bisa mengangkat beban dibandingkan kakek-kakek. Juga demikian, seorang wanita yang muda pasti lebih memungkinkan untuk memiliki anak dibanding dengan nenek-nenek yang sudah tua. Tapi kalau ada nenek-nenek yang sudah tua terus punya anak, wah, nampaknya sebuah keajaiban ya. Nah, demikian juga kita hari ini mau mempelajari hal itu. Sebuah keajaiban yang terjadi kepada seorang nenek-nenek yang bernama Elizabeth. Iya, Elizabeth ibunya Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak kita ingat-ingat dulu ya. Hari ini kan ceritanya tentang Yohanes Pembaptis. Masih ingat nggak? Kalau minggu lalu kita ceritanya tentang siapa? Oh, betul sekali, tentang Raja Salomo. Nah, rajanya bangsa Israel. Kok tiba-tiba jadi tentang Elizabeth dan Yohanes Pembaptis dan kemudian Tuhan Yesus? Wah, ini gimana alurnya ya? Nah, Ibu Yulia coba bahas sebentar dulu ya. Minggu lalu cerita tentang Raja Salomo dari bangsa Israel. Kita ingat dulu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah melalui keturunan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah itu Yakub menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian bangsa di Israel dipimpin oleh raja-raja, yaitu Raja Saul, Daud, Salomo, dan raja-raja yang berikutnya. Nah, setelah itu bangsa Israel, kerajaan Israel itu runtuh. Iya, kemudian kerajaan Israel dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Sampai beratus-ratus tahun kemudian, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, yaitu di bawah kepemimpinan Raja Herodes, yaitu di masa Yohanes Pembaptis dan di masa kelahiran Tuhan Yesus. Wah, ini ceritanya agak jadi melebar ya. Iya, karena kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kenapa kita mempelajari bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa yang dijanjikan untuk kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita masuk ke cerita tentang keajaiban ini dulu. Wow, keajaiban kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, kelahirannya sebelum Tuhan Yesus datang, ada seorang bernama Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkan dari seorang nenek-nenek dan kakek-kakek. Wow,
Kita baca yuk di Alkitab. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-25. Ibu Yulia akan membacanya sebagian dan anak-anak akan membacanya lengkap ya nanti. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak memiliki anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ayat ke-18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat yang ke-20, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, anak-anak, kita lihat ya dalam cerita ini bahwa Sakaria dan Elisabet adalah sepasang suami istri yang mengasihi Tuhan. Tetapi mereka bergumul karena mereka belum memiliki anak. Mereka sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Bahkan sampai pada masa tuanya. Wah, kalau pada zaman itu, kalau seseorang perempuan tidak bisa memiliki anak atau mandul, pasti akan menjadi aib bagi keluarganya. Wah, aib itu apa? Aib itu adalah jelekan, keburukan yang dipandang oleh orang lain. Nah, memalukan keluarganya. Nah, kalau pada zaman itu bahkan ada loh suami yang boleh mengambil istri lagi kalau istri yang pertama tidak bisa punya anak. Wah, kok boleh begitu? Nah, memang pada masa itu memang begitu. Tetapi kita tahu kalau berdasarkan firman Tuhan, tidak boleh. Kalau seseorang sudah menikah suami istri, punya anak ataupun tidak punya anak, tetaplah harus setia kepada pasangannya dan tidak menikah lagi. Nah, demikian juga dengan Sakaria dan Elisabet. Tidak mengikuti budaya pada masanya. Mereka tahu, mereka percaya, mereka setia kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak punya anak, hidup mereka tetap sesuai dengan perintah Tuhan. Wow, sungguh anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, mereka bergumul bahkan sampai masa tuanya tidak memiliki anak. Suatu ketika Imam Sakaria melayani Tuhan melalui pembakaran ukupan, yaitu tugasnya sebagai imam. Nah, pada saat itu, kemudian malaikat Tuhan mendatangi dia dan memberitakan sukacita ini bahwa dia akan memiliki anak. Wow! Imam Sakaria terkejut. Bagaimana mungkin?
Aku kan sudah tua. Bagaimana mungkin istriku yang sudah tua bisa memiliki anak? Nah, karena Zakaria ragu-ragu dan kurang percaya ini, maka ia menjadi bisu. Iya, Imam Zakaria bisu sejak saat itu sampai kepada Yohanes Pembaptis lahir nantinya. Wah, sungguh istimewa ya kelahiran Yohanes Pembaptis, bahwa ada keajaiban yang terjadi, bahwa di usia yang sudah tua, yang bagi manusia, bagi ilmu pengetahuan kita tahu bahwa tidak mungkin memiliki anak pada masa tua. Tetapi bisa loh bagi Tuhan. Bukan hanya itu, ada malaikat Tuhan sendiri yang menghampiri Zakaria. Dan Zakaria pun juga mendapat tanda-tanda, yaitu dia menjadi bisu. Tetapi dia akan bisa berkata-kata lagi ketika Yohanes Pembaptis lahir. Yohanes Pembaptis adalah istimewa karena dia dikatakan di Alkitab akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan Yohanes Pembaptislah yang menjadi pembuka jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Kita mungkin punya pergumulan dan kita sudah berdoa sekian lama dan belum dikabulkan Tuhan. Wah, kita walaupun dalam bergumul, kita tetap harus setia. Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Dan kita menantikan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Lalu apalagi yang dapat kita pelajari? Kita mungkin punya kelemahan tubuh, baik secara fisik, ataupun kita memiliki sakit, ataupun kita memiliki kekurangan. Tetapi Tuhan bisa loh pakai kelemahan tubuh kita maupun kekurangan kita untuk dipakai Tuhan dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau berkuasa melakukan segala hal yang ajaib. Engkau mampu melakukan banyak mujizat. Dan kami pun percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus juga adalah Allah yang mengasihi kami. Dan pasti memberikan yang terbaik untuk kami sehingga kami pun boleh melakukan banyak hal menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk setia, untuk tekun berdoa, dan untuk berpegang terus kepada perintah-perintah-Mu. Dan kami pun boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai, Shalom, selamat pagi adik-adik. Setelah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, berarti sekarang tiba saatnya kita mau membuat aktivitas. Betul sekali. Hari ini kalian mau mengajak kalian melakukan sebuah magic atau keajaiban. Wah, kira-kira seperti apa ya? Oke, hari ini Kak Dian mau mengajak kalian untuk menembus ke kertas ini. Jadi kalian mau mengajak adik-adik membuat sebuah lingkaran besar dari satu lembar kertas sehingga kita bisa menembus atau masuk ke kertas ini. Nah, mungkin dari adik-adik sudah ada yang pernah ya membuat ini, tapi nggak apa-apa ya, kita lakukan bersama-sama lagi ya hari ini. Oke? Nah, untuk membuat aktivitas hari ini yang kita perlukan adalah kertas dan gunting. Adik-adik bebas mau pakai kertas apa saja ya,
ukurannya juga bebas. Oke, nah yuk kita mulai aja yuk. Pertama-tama kita ambil kertasnya, kemudian dilipat jadi dua bagian seperti ini. Dilipat seperti ini, dilipat seperti ini. Kita ambil guntingnya. Setelah itu, nih posisinya tadi yang terbuka di bagian atas ya. Setelah itu, yuk kita gunting bersama-sama. Seperti ini adik-adik. Kita gunting, jangan sampai terputus. Nah, ini ya, jangan sampai terputus ya, seperti ini. Setelah seperti ini, kita balik adik-adik, dibalik, kemudian digunting lagi. Jangan sampai terputus juga. Nah, seperti ini, dibalik lagi. Kita lakukan berulang-ulang sampai habis, sampai ujung sini ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik setelah digunting dari ujung ke ujung. Tapi ingat adik-adik, posisi awal kita menggunting harus sama seperti di akhir kita menggunting posisinya. Nah, ini. Seperti ini ya, harus sama. Nih, seperti ini. Setelah itu, kita mau menggunting di bagian sambungannya adik-adik. Nih, sambungannya ini gunting. Tuh, bisa digunting kan? Tapi bagian ujung dan ujung jangan digunting. Nih, bagian ujung dan ujung jangan digunting. Yuk, mari kita gunting. Semuanya digunting, kecuali ujung dan ujung. Semuanya dan terakhir. Lalu perlahan-lahan kita buka dan tada, sudah jadi lingkaran besar kita. Dan kita bisa menembus deh ke kertas yang selembar tadi. Seumpama adik-adik mau membuat lingkaran yang lebih besar dari ini, bisa banget. Jadi semakin adik-adik menggunting, semakin tipis, lingkaran yang akan jadi itu jadi semakin besar. Oke, gampang kan? Nah, seperti itu adik-adik aktivitas hari ini. Sekarang kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu ya dengan Bu Mega. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bicara kepada Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Oke, mari silahkan Bu Mega. Anak-anak, kita sekarang akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa, kita berbicara pada Tuhan. Yuk. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang mempunyai rencana hidup kami secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun kami tahu rencana Tuhan selalu indah di dalam hidup kami, dan mungkin terkadang buat kami agak susah, tapi kami tahu Tuhan pasti akan melewatkan kami. Tuhan pasti akan menolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur padamu di dalam setiap keadaan kami. Karena kami mempunyai Allah yang baik,
Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kesukaran kami, apapun masalah kami anak-anak ini, di dalam kami belajar, di dalam kami berteman dengan seseorang, tapi kami tahu Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Sehingga Tuhan kami boleh melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Dan pada saat ini kami juga berdoa khususnya untuk Bu Dewi, guru sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau juga jamah Bu Dewi yang sedang sakit, sehingga Bu Dewi boleh segera sehat kembali, pulih kembali, dan bertemu dengan kami anak-anak sekolah minggu. Bu Dewi boleh mengajar kembali, dan biarlah Engkau Tuhan, dokter dari segala dokter yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Semua doa kami Tuhan, semua permohonan kami naikkan di dalam nama satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menghafalkan ayat kita hari ini yang terambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Silakan dihafalkan, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.